Halo, cek. Udah live ya? Oke, mungkin teman-teman bisa cek dulu di kolom komentar apakah sudah live. Sambil saya lihat juga live-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah hadir kembali di malam hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menambah ilmu, mengupgrade ilmu untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan bisnis kita bersama, yang mana kondisi seperti ini mungkin waktu yang tepat bagi kita untuk menambah ilmu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini diberi kesempatan untuk menuntut ilmu kepada Mas Raffi Muhammad. Nah, beliau ini adalah salah satu admin di Juragan Online dan beliau ini spesialis di SEO traffic. Nah, beliau nanti akan sharing tentang bagaimana melakukan riset keyword untuk kebutuhan SEO kita. Nah, jadi sebelum saya mengundang beliau masuk ke studio, sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman, acara kita ini, acara Juragan Online, diadakan setiap malam di pukul 8 malam, insya Allah, yang mana semua kegiatan donasi yang teman-teman berikan kepada kita, yang teman-teman sumbangkan, yang teman-teman berikan, itu insya Allah akan kita salurkan 100% kepada yang berhak. Dan kita bersinergi dengan rumah zakat untuk menyalurkan hasil donasi yang kita kumpulkan bersama, yang mana donasi ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang terdampak COVID-19 agar kita tetap bisa bertahan di dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, langsung saja kita undang pemateri kita karena waktunya sudah menunjukkan 20 lebih 6 menit. Oke, saya undang langsung Mas Raffi. Halo Mas Raffi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, hari ini hujan atau enggak? Hari ini kehujanan, tadi keluar sebentar sore. Enggak mati lampu ya rumahnya ya, insya Allah. Alhamdulillah, semoga aja aman ya. Jadi sebelumnya Suaranya saya ceritakan kedengaran teman-teman. jelas gak ini suara saya? Oh iya, jelas, sudah jelas. Jelas ya. Jadi saya ceritakan sebentar teman-teman. Ini ada cerita lucu nih. Kemarin waktu webinarnya Mas siapa? Mas Miftah ya. Mas Miftah ini Klik Dokter. yang mengawasi Mas Raffi dari Klik Dokter. Nah, sore-sore kondisinya tuh hujan. Nah, biasanya kalau hujan itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kemungkinan internetnya lemot. Nah, yang kedua, kemungkinannya adalah mati lampu. Nah, jadi kayak internet ini kena hujan tuh kayak rapuh gitu loh, kayak rapuh, ya itu melemah gitu. Jadi beliau langsung log out. Alhamdulillah saya masih mau backup. Alhamdulillah di Katang ini saya di Katang. Mas Raffi gimana Mas? Di Merican. Nah, alhamdulillah beliau lokasinya mati lampu. Nah, akhirnya saya yang membackup seperti itu teman-teman. Itu salah kalau satu enggak kasihan pematerinya, kalau enggak. Iya, pematerinya bingung sendiri. Nah, oke. Ini kita cek, silakan bagi teman-teman yang sudah hadir bisa chat di kolom komentar untuk kehadirannya. Nah, sebelumnya ini saya memperkenalkan Mas Raffi dulu. Jadi Mas Raffi ini salah satu tim dari Juragan Online. Beliau adalah admin di Juragan Online, spesialis di SEO traffic ya. Nah, dan dalam 2 bulan ini, padahal kita satu tim nih, nggak pernah ketemu sama sekali sama beliau ini. WFH. Orang yang 3 bulan ya, sejak Maret ya kalau nggak salah. Oh, sejak Maret ya. Jadi 3 bulan itu kita nggak pernah ketemu, jadi ketemunya cuma via Zoom, via StreamYard, via Google Meet. Tapi ya, alhamdulillah kita masih diberikan masih bisa jalan seperti itu. Jadi kondisinya memang corona ini Masya Allah memang memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah,
Saya absen dulu. Oh, Kertosono hadir, Mas Arjuna Ardi. Mas Arjuna, ini YouTuber itu, Arjuna. Oh, YouTuber ya. Arjuna Panah Asmara itu. Oh, bukan. Raulet. Waalaikumsalam, Mas Fauzan. Ini Mas Fauzan. dari mana ya? Warojayang atau mana ya? Daerahnya masuknya. Warojayang atau Barun kalau nggak salah. Masya Allah. Oh iya, sebelumnya saya infokan juga, ini sebelum kita masuk ke materi, insya Allah kita besok akan ada pematerinya dari Jakarta kayaknya ya. Dari Jakartanya. Jadi sebentar saya lihatkan flyernya dulu. Mas, hari ini kita akan bahas apa, Mas? Kita akan bahas tentang riset keyword untuk SEO. Nanti mungkin yang sederhana-sederhana aja yang kira-kira bisa cepat digunakan. Langsung bisa diimplementasikan. Ya? Langsung bisa dipraktikkan. Oke. Oke, nanti sambil jalan aja Mas, nanti saya carikan dulu flyernya. Nanti saya infokan intinya pematerinya ini Masya Allah. Beliau expert banget di bidang SEO ya. Ya, dalam ya, ada 2 orang ya kayaknya ya. Ada 2 orang. Oke. Yang satu Mbah Anas kalau nggak salah namanya, ya. Mbah Anas. Sebutannya Mbah Anas. Saking suhunya. Nah, 2003 loh Mas dia 2004 kalau nggak salah udah jadi profesional digital marketer. Itu saya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Wow, Masya Allah. Nah, oke. Karena sudah mulai banyak yang sudah hadir, tanpa basa-basi lagi, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Mas Raffi sepenuhnya. Saya hanya mendampingi aja, saya juga bareng-bareng belajar karena saya juga masih sangat awam dengan SEO ini. Seperti itu, Mas. Silakan Mas, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya screen share aja ya. Ya. Teman-teman cek mic ya. Dengar nggak suaranya? Cek mic ya jika bermasalah. Ya, kalau ini bermasalah mohon bilang saja ya. Karena ini udah muncul. Kenyamanan kita bersama. Udah muncul screen share saya. Udah. Udah ya. Saya main pindah ke tab dulu, Mas. Nah, oke, udah. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita belajar ya. Saya sendiri juga masih belajar, masih cetek banget ilmunya di SEO. Apalagi perkembangannya terus update. Yang terakhir hari kapan kemarin, tanggal 4-5 Mei itu, algoritma Google update lagi dan cukup menggemparkan. Saya lihat di Twitter, di LinkedIn, di forum-forum itu banyak ya, dan beberapa website saya juga kena efeknya. Jadi cukup masif ya efek kemarin update algoritma. Mungkin teman-teman yang merasakan bisa cerita juga nanti di kolom komentar. Biasanya itu memenya saya pengen mengumpulkan orang-orang yang merasakan seperti itu. Yuk, kita nangis bareng. Ya, teman-teman jadi sharing-sharing aja karena ini kondisinya memang Google melakukan update mayor ya Mas ya, bukan update ya. Update-nya udah apa ya? Besar lah istilahnya. Update besar. Ya, update mayor ya. Dan itu ngefek cukup banyak ya di beberapa tipe bisnis. Jadi nggak cuma di kesehatan, tapi di produk-produk lain juga berefek. Trafficnya ada penurunan. Tapi kita lihat aja infonya dari John Mueller, mbah-mbahnya di Google atau bagian public relationship-nya mungkin ya, itu bilang 2 minggu lagi katanya. Tapi 2 minggu terhitung dari tanggal 5, berarti kira-kira tanggal 14-an mungkin ya, atau tanggal berapa udah habis waktunya. Jadi 2 minggu masa update-nya. Kayaknya ini udah mendekati akhir lah. Jadi kalau teman-teman dari pemain SEO sih kalau ada update udah terbiasa, cuma nanti kita tinggal evaluasi aja mana yang perlu dibenahi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang riset keyword ya. Ini pembahasannya sederhana, insya Allah nanti akan saya jelaskan sebisa saya, sepengetahuan saya tentang apa aja riset keyword. Oke. Ini basic tapi sangat fundamental banget Mas ya ini ya. Ya, ini basic dan fundamental. Kenapa sangat sih kenapa kok ada riset keyword gitu? Kenapa kok harus ada langkah ini dulu?
Biasanya ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, biasanya kalau kita bikin website atau mengerjakan project baru, website atau apapun itu, kita kalau tidak ada riset, biasanya langkah untuk selanjutnya itu agak berantakan ya, sehingga tidak tahu ujungnya ini sudah sampai mana, kita sudah optimasi berapa keyword atau kita sudah berhasil apa belum, itu kita nggak tahu ukurannya. Dan biasanya optimasinya agak menjadi melebar. Harusnya produknya tentang kategori ini jadi melebar ke beberapa kategori yang lain. Ini khusus untuk produk toko online ya, tapi kalau produk websitenya itu berupa media atau berita atau blog mungkin masih boleh ya, nambah-nambah kategori yang agak itu masih tidak masalah, yang penting dapat traffic. AdSense-nya yang penting dapat, traffic-nya dapat, iklannya masih jalan, itu oke-oke aja sih kalau media ya atau blog secara general. Tapi kalau website super niche atau super terkategori gitu, sangat spesifik, itu kalau artikel yang atau postingan dan kontennya nanti melebar, otomatis kan nggak sesuai dengan target konsumen yang masuk. Oke, ini keyword ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu keyword, yang sudah tahu kita sama-sama belajar. Mohon maaf jika materinya sangat sederhana. Jadi keyword itu adalah kata atau rangkaian kata yang dituliskan user atau orang yang nyari di internet, di mesin pencari, untuk menemukan halaman web sesuai yang dia butuhkan. Jadi dia punya masalah, dia punya sesuatu yang ingin dicari, dia ketik di Google, dia ketik di mesin pencari, dan muncullah beberapa website yang ditampilkan di halaman pertama yang menurut Google itu paling relevan dengan pencarian tersebut. Pencarian, oke. Nah, ini ada sedikit, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada juga yang masih bingung. Sebenarnya itu query dan keyword itu berbeda. Mungkin teman-teman pernah lihat query itu kadang munculnya di Google Search Console. Terus keyword kan kalau di Google Search Console nggak muncul itu, namanya kan query. Nah, apa sih sebenarnya kalau dari tabel ini kan kelihatan. Keyword itu lebih pendek, singkatnya seperti itu. Query itu lebih panjang. Jadi keyword itu inti dari yang diketik oleh visitor yang masuk ke Google. Katakanlah seperti ini. Dia cari ini, apakah coklat hitam bisa menurunkan berat badan? Ini namanya query. Jadi rangkaian beberapa kata yang diketikkan oleh visitor di mesin pencari untuk mencari sesuatu, itu query. Dan di dalam query itu ada keyword. Keywordnya coklat hitam, karena yang paling difokuskan di situ. Terus ada juga seperti ikan hias air tawar yang tidak mudah mati, query-nya misalkan. Nah, terus keywordnya ikan hias air tawar. Gitu. Dan nanti juga ada yang beda lagi itu keyword. Keyword itu ada yang pendek sama yang panjang, atau short tail sama long tail keyword. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang baru tahu tentang SEO bisa mengerti dulu istilah-istilah seperti itu, sehingga kedepannya kalau ada pemateri atau ada belajar di tempat lain atau baca-baca biar lebih tidak bingung lagi perbedaannya. Oke. Next ya. Catat saja nanti kalau teman-teman bingung apa sih long tail keyword, apa sih short tail keyword, apa sih query. Nanti bakal ada banyak istilah-istilah yang mungkin teman belum familiar. Nah, nggak apa-apa. Cuman kalau kata guru saya, lebih baik ditelan dulu aja. Ditelan dulu aja, walaupun jangan dimuntahkan pokoknya. Jangan dimuntahkan, ditelan dulu aja. Oke, lanjut Mas. Terus kalau saya pribadi antara query dan keyword itu hampir mirip ya, dan memang saya nggak terlalu memusingkan sebenarnya. Saya anggap sama lah. Yang penting saya memposting atau mengoptimasi website, mendatangkan visitor, dan visitor itu memang sesuai dengan target yang saya tuju. Nah ini keyword itu 75% itu orang melakukan pencarian. Dan hanya akan masuk ke dalam website yang muncul di halaman pertama, 75%. Jadi mungkin sisanya orang baru akan masuk ke halaman 2 dan seterusnya. Tapi rata-rata berhenti di halaman pertama. Kalau tidak ada yang dia dapatkan dari situ, dia akan
cari lagi dengan keyword yang lain, atau dia akan buka halaman pertama itu, website nomor 1 sampai nomor 10. Terus saat ini juga Google semakin semakin kesini semakin rame halaman depan itu. Rame gimana, Mas? Semakin rame itu kalau dulu mungkin yang kelihatan sederhana itu Google Business. Dulu Google Business nggak muncul di atas, sekarang sudah muncul beberapa tahun ini, udah muncul terus di atas karena ada pencarian lokal yang diutamakan, ranking lokal itu diutamakan. Terus ada lagi kalau kaitannya sama media, ini saya nggak paham, tapi nanti bisa tanya ke Mas Dika yang akan ngisi nanti. Itu kalau teman-teman cari berita ya, misalkan beritanya tentang COVID-19 terbaru atau berita corona terbaru, itu nanti akan muncul di Google itu kayak story. Jadi ada story berita yang muncul di atas. Itu fitur-fitur yang muncul meramaikan halaman depan Google. Selain itu juga ada, Mas. Ada story kan. Terus ada juga misalkan teman-teman ketik cara menginstal Windows 10 atau cara memperbaiki apa, nanti akan muncul di halaman pertama itu answer box, kolom jawab, kotak jawaban lah istilahnya. Di situ akan muncul kotak, di situ akan ada jawaban langsung penjelasannya, atau pertanyaan misalkan pengertian dari AIDA misalkan, nanti akan muncul langsung ada kotak di atas sendiri tanpa harus kita masuk ke dalam website. Nah, fitur-fitur itu kayaknya bakal ditambah terus ya sama Mbah Google. Jadi kompetisi atau halaman depan itu semakin ramai aja sekarang ini. Oke ya, jadi halaman pertama ini menjadi fokus. Ya, Mas, ya. Gimana? YouTube biasanya kan juga keluar langsung di halaman 1. Oh iya, YouTube juga masuk YouTube itu juga masuk di halaman 1. Shopping, Google Shopping juga. Nah, Google Shopping. Jadi setiap keyword itu nanti akan nemui kondisi yang beda-beda, kompetitornya akan beda-beda. Tapi saya beberapa ngecek ya perbedaan antara yang dapat answer box yang kotak itu sama yang SEO, hasil SEO itu CTR-nya itu lebih tinggi SEO. CTR itu apa? CTR itu click to rate, jadi persentase tayangan dibandingkan dengan orang ngeklik website kita, itu namanya CTR. Gampangannya seperti itu pengertiannya. Itu saya bandingkan masih tinggi di SEO. Jadi misalkan peringkat 1 dibandingkan dengan yang dapat kotak tadi, atau ada yang bilang kayaknya fitur snippet ya, atau answer box lah. Kalau ada kotak jawaban langsung, itu CTR-nya berbeda, jadi lebih tinggi yang di SEO. Apakah seperti itu kebiasaan teman-teman? Mungkin bisa dikembalikan ke masing-masing ya. Kalau saya pribadi agak masuk, Mas, dengan penjelasan seperti itu. Kan lebih kalau kita klik yang di atas atau nyari yang di bawah? Karena yang di atas kan udah keluar jawabannya, jadi nggak perlu klik lagi. Kan udah, yang saya cari tuh ini. Udah dijawab langsung sama Google. Udah dijawab, jadi nggak perlu ngeklik masuk ke halaman. Seperti mungkin itu. Benar. Kalau saya pribadi ya. Terus juga ada uniknya kalau udah dapat posisi di atas itu, kotak itu kadang nggak dapat ranking di halaman 1. Jadi rankingnya nanti di halaman 2 atau di keyword yang lain. Jadi Google membagi rata setiap website, dimunculkan rata di mesin pencariannya. Oke ya, lanjut ya. Jadi, ada pertanyaan nih, Mas. Ada pertanyaan? Kalau lebih baik ini pertanyaan saya pribadi. Jadi kita lebih baik fokusnya itu mengoptimasi ke halaman satunya, atau kita mencari fokus untuk mendapatkan answer box seperti itu. Gimana? Oke. Kalau answer box sendiri saya pribadi masih mempelajari ya, saya dapat tapi itu belum sengaja. Jadi answer box itu sendiri ada kalau di WordPress bisa install fitur snippet ya, plugin itu bisa dioptimasi dari situ. Terus faktor-faktor yang bisa mendapatkan answer box atau kotak itu salah satunya postingannya ada bullet-bulletnya itu, bullet numberingnya, terus ada headingnya juga ada. Jadi itu nanti akan bisa membuat postingan kita bisa dimasukkan ke answer box. Tapi itu juga ada persaingannya kan. Website lain juga pengen soalnya untuk dapat seperti itu. Kalau
dari segi CTR sebenarnya masih bagus yang SEO, karena kalau misalkan kita jualan atau produknya itu websitenya pengen dikunjungi, kalau kena answerbox itu kan potensi masuknya visitor jadi berkurang karena CTR-nya lebih tinggi di SEO. Itu saya amati dari yang saya temui ya. Kalau di website yang lain atau produk teman-teman yang lain mungkin bisa diteliti lagi, dibandingkan. Nah, UKM Berdaya dapat itu, Mas. Saya ingat tuh. Jadi itu kalau CMS-nya non WordPress mungkin saya malah nggak paham sama sekali. Saya masih banyak pakai WordPress, itu bisa didukung dengan plugin. Ada plugin khusus untuk mendapatkan fitur itu. Cuman kayaknya itu kalau dapat bonus lah. Kalau misalkan nggak dapat, yang penting bisa masuk dengan satu, itu udah alhamdulillah ya. Dan trafficnya sudah banyak nanti seperti itu. Oke ya, terus ini keyword research ya. Keyword research itu salah satu faktor penentu website dapat ranking. Di mesin pencari adalah relevansi antara keyword atau kata kunci yang diinput oleh visitor atau pengguna dengan isi yang ada di website itu. Maka dari itu riset keyword ini mutlak ya harus dilakukan. Kalau nggak gitu, biasanya kalau kita punya penulis atau kita baru bikin website baru, kita blogger baru misalkan, atau kita mengoptimasi website baru, kita bikin artikel, bikin konten tanpa lihat riset, itu nanti postingan kita, produk kita nggak ada yang ngunjungi, atau yang ngunjungi sedikit, karena ternyata keyword yang kita masukkan itu salah, dan tidak ada pencariannya bahkan. Ya, itu yang fatalnya di situ. Jadi kita udah rugi waktu, rugi biaya, tenaga, tapi nggak dapat hasil, karena memang volume pencarian keyword itu minim, atau nggak ada sama sekali. Oke. Jadi secara tidak langsung itu Google mencari website kita atau artikel kita itu berdasarkan kata kunci yang kita bidik di situ, Mas ya? Ya, kata kunci masih berpengaruh besar ya di situ. Ada juga saya belajar di Mbah Anas, itu ada juga yang saya tangkap di perkembangan update algoritma yang BERT itu dikombinasikan dengan ring brain, itu bahkan teman-teman kalau searching kadang meta deskripsi, kemarin udah dijelasin sama Mas Hafiz dari Indozone, meta deskripsi itu kadang nggak muncul sesuai yang kita isi, kadang munculnya itu ngambil dari tengah-tengah artikel, atau kadang munculnya dari paragraf beberapa, jadi nggak sesuai yang kita isi. Katakanlah kita menggunakan plugin Yoast gitu ya, plugin Yoast gitu, kan meta deskripsi bisa kita isi sesuai yang kita mau, supaya CTR-nya tinggi, orang baca judul, baca deskripsi, langsung klik, terus dia masuk ke website kita. Tapi kadang saya juga menemukan meta deskripsi itu nggak diambil dari yang saya masukkan, tapi semau Google sendiri, diambil sesuai yang paling relevan. Makanya di dalam artikel itu, kalau misalkan ulasannya bisa lengkap, bisa menjawab secara keseluruhan, itu potensi dapat ranking di banyak keyword itu sangat besar. Oke. Banyak keyword ya, di banyak keyword ya. Di banyak keyword dengan variasi yang bermacam-macam itu sangat besar potensinya. Oke ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tanya bisa di komentar ya. Iya, siap. Nanti kalau teman-teman silakan tanya, teman-teman. Ada meta deskripsi, ada BERT, ada apalagi itu. Waduh, banyak kata-kata yang mungkin bagi teman-teman ini aneh. Cuman silakan, nggak apa-apa, tanya aja. Google itu saya pahami, Google itu memang menyediakan platform, saya sebutnya seperti platform untuk kita semakin mudah menemukan informasi. Seperti answerbox itu kan dulu nggak terlalu masif, mungkin bahasa Inggris saja dulu. Sekarang kan mulai bahasa Indonesia dan lain-lain kan udah diterapkan. Nah, itu membuat visitor itu semakin nyaman ketika mengakses di Google itu. Nah, jadi Google mementingkan visitor sebenarnya, mementingkan penggunanya. Saking perhatian dengan kita, dia menciptakan fitur-fitur itu terus. Oke, next ya. Ini tentang search intent. Ini kebiasaan atau maksud dari para pencari. Intinya kurang lebih seperti itu ya, search intent itu. Nah, ini tidak semua keyword itu mempunyai nilai yang sama. Jadi keyword itu nilainya beda-beda. Ada keyword yang volume pencariannya besar. Volume pencarian itu angka yang dikeluarkan dari beberapa tools menunjukkan keyword ini yang
mencari dalam sebulan itu ada berapa kali gitu. Ada berapa jumlahnya. Itu kadang ada volume besar tapi nilai dalam bisnisnya kecil. Kalau kaitannya sama toko online ya. Volume pencariannya gede tapi ternyata nilai dalam bisnisnya itu kecil. Terus ada juga yang volume pencariannya kecil tapi nilai bisnisnya besar. Itu nanti di belakang contoh ya, mungkin contoh sekilas. Contoh sekilas ini mungkin di belakang ya, ada sedikit nanti. Nah, sambil nanti saya akan coba buka demo langsung ya nanti, demo ke online langsung. Nah, ada keyword yang dicari oleh banyak orang tapi sama sekali nggak berguna dalam bisnis kita. Atau kurang ngefek lah, ngefek ke penjualan itu tidak terlalu terasa. Ada juga keyword yang volumenya dikit, tapi Masya Allah itu bisa menjadi sumber pendapatan. Revenue kita bisa dari situ. Misalkan toko online, kita bicara toko online ya, sumber pendapatannya paling besar dari keyword itu. Padahal keywordnya yang nyari sebulan paling 300 atau 100 bahkan. 100 dibagi 30 hari kan berapa orang? 3 orang per hari. Jadi kan dikit, tapi ternyata menyumbangkan revenue yang besar. Jadi teman-teman kalau lihat volume pencarian, jangan silau di angka volumenya itu ya. Kalau main toko online kelihatannya gede, ternyata keywordnya itu nggak mendatangkan penjualan. Nah, nanti ada beberapa tipikal keyword yang bisa kita kenali. Nah, ini tentang penggolongan search intent tadi. Kebiasaan visitor mencari di Google ya. Itu ada beberapa, ini ada yang nyebut juga search intent, ada yang nyebut juga penggolongan query, juga ada yang nyebut beberapa artikel di blog, saya baca-baca ada yang menyebut itu juga. Kalau search intent ini saya ambil dari websitenya Mas Darmawan, Panduan IM. Dia menyebutnya search intent, itu dibagi seperti ini. Tapi ada juga yang menyebut tentang pembagian query, atau pembagian query itu ada beberapa hal, yaitu salah satunya ada di sini. Nah, ini nomor 1 itu informasional. Jadi, informasional itu ciri-cirinya seperti ada tips, fungsi, cara, tutorial, manfaat, arti, itu informasi. Jadi, konten yang disuguhkan itu murni untuk informasi ke user. Jadi, isinya itu adalah memberikan informasi. Contoh seperti spesifikasi laptop Asus Core i3 RAM 4GB. Itu kan informasi itu. Meskipun nanti dia tidak mendatangkan penjualan, tapi itu menambah awareness, menambah jangkauan produk kita, brand kita dikenal oleh target market, masyarakat yang mendekati dengan target market kita. Terus contoh lagi seperti bagaimana cara memilih laptop bekas. Ini kalau websitenya tentang laptop bekas, jual laptop bekas dari websitenya misalkan. Itu kan konten-konten seperti ini bisa menambah visitor website kita dan juga menjaring mereka-mereka yang memang butuh laptop bekas khususnya ya, karena ini bagaimana cara memilih laptop bekas. Terus ada tanaman hias gantung tahan panas dan hujan. Ini kalau produknya tentang tanaman-tanaman. Itu kan jadi ini informasi aja. Tanaman hias gantung itu apa aja sih yang tahan panas dan hujan. Nah, nanti pinter-pinter kita di konten, kita kasih banner, kita kasih call to action. Jika kamu ingin beli tanaman hias gantung, kita juga menyediakan. Jadi orang yang butuh tentang informasi itu, kalau kita suguhkan dengan bagus informasinya, dia tuntas membuka halaman kita dan menemukan di situ ada promosi kita, di situ bisa terjadi jualan, closing, masuk ke WA ya, masuk ke WA atau kemanapun yang teman-teman arahkan. Itu ya contohnya. Terus ada lagi tentang navigasi ya. Navigasi ini biasanya kita contohnya kayak nama brand, tiket.com, Garuda, Tokopedia, Facebook. Itu rata-rata orang keyword itu pencariannya gede banget, tapi keyword itu langsung menuju ke sesuatu website tertentu. Jadi dia tidak masuk ke tempat kita. Tapi kalau navigasi saking kuatnya ya Mas ya. Saking kuatnya, katakanlah Facebook itu kan keywordnya navigasi. Orang ngetik Facebook kan pengennya nggak pengen baca berita Facebook, tapi bisa jadi dia pengen login ke Facebook kalau dia lewat desktop ya, atau lewat Chrome dan lain-lain. Nah, tapi bisa juga ya kalau brand kita udah besar, itu nanti diketik di
Google, misalkan nama websitenya diketik langsung di Google, orang langsung ketemu website kita. Itu bisa juga dikatakan navigasi, karena brand kita udah dikenal oleh mereka, dan mereka memang udah hafal dengan nama kita. Dia cukup ketik di Google, ketemu itu, langsung diklik masuk ke website kita. Ada juga komersial investigasi. Jadi ini biasanya untuk pertimbangan sebelum beli, pertimbangan sebelum ambil keputusan mau menggunakan jasa atau membeli produk, itu ada di keyword ini, di kelompok ini, yaitu seperti review, harga, terus ada kata terbaiknya, itu ya. Itu contohnya seperti contohnya, akikoh terbaik di kota apa misalkan. Itu orang kan pasti, misalkan orang butuh akikoh gitu ya di Kediri, dia bukan orang Kediri, dia pengen nyari jasa akikoh, ternyata nyarinya di mana ya, bisa di internet, di Google, akikoh terbaik, itu akan muncul, ditambahi di Kediri misalkan, akikoh terbaik di Kediri, itu nanti akan muncul website-websitenya yang berkaitan dengan keyword tersebut. Dan kalau kita bisa posisi di situ, potensi mendapatkan merebut market, merebut konsumen itu bisa lebih besar. Nah, terus harga laptop bekas Asus Core i3, ini kan harga kan orang mau beli kadang ngecek harganya, terus ada juga yang ngetik review, unboxing. Kalau di YouTube mungkin keyword unboxing sama review itu yang banyak, itu seperti di Gadgetin dari teman-temannya. Tag reviewer biasanya kata kunci itu. Ya, reviewer itu. Jadi ini untuk memang mendekati ke penjualan, tapi masih orang menimbang-nimbang dulu. Kadang juga ada keyword yang perbandingan produk A dan B gitu. Atau kadang kelebihan produk A dan B itu juga bisa potensial mendatangkan penjualan, karena kan kita ngedukasi konsumen, orang masuk ke website kita sesuai yang kita bidik. Nah, terus yang terakhir itu transaksi, keyword atau search intent atau query atau apapun sebutannya tentang transaksi. Jadi tipikalnya transaksi. Jadi transaksi itu normalnya biasanya ada jual, beli, kontraktor, jasa, grosir, supplier, distributor, produsen. Jadi kalimat di dalam kata-kata keywordnya itu ada tambahan jual, beli, grosir, kontraktor, produsen, supplier, itu menantikan transaksional. Orang ngetik itu udah memiliki intensitas beli lebih besar, karena dia mencari sesuatu yang memang dia butuhkan. Katakanlah saya pengen nyari supplier baru, ini kalau misalkan nyari di Kediri jarang, bingung aku nyari supplier, mending cari di Google aja, supplier kurma terdekat. Udah, nanti akan muncul mereka yang udah mengoptimasi kata kunci itu. Nah, kalau udah ketemu itu kan otomatis kita udah ketemu langsung B2B nanti ya. Jadi kita nggak B2C, kita nanti bisa join ke dia, kita bisa jualin produk dia. Kita nyari supplier soalnya, udah niat banget nyari supplier untuk kita jualan di masa seperti ini misalkan. Jadi keyword-keyword itu cocok untuk yang punya barang banyak, misalkan distributor dan lain-lain, tuh pakai keyword-keyword seperti itu bisa bagus. Dan beberapa saya cek seperti keyword supplier, produsen itu kompetisinya masih kecil. Masih nggak terlalu terganggu sama marketplace. Oke. Tapi kalau jual itu pasti marketplace nongol di situ. Jual, harga itu pasti udah muncul semua marketplace. Tapi kalau yang keyword-keyword yang agak besar, supplier dan grosir dan teman-temannya itu agak jarang saya lihat di beberapa produk yang ada marketplace-nya. Paling ada Indo Trading mungkin ya yang muncul saya cek kayak gitu. Masalahnya marketplace B2B memang itu ya. Nah, next ya, kesalahan yang paling umum dalam SEO itu kalau masalah riset itu terlalu banyak ya, terlalu fokus hanya di transaksional keyword ya, atau di kategori transaksional itu terlalu banyak. Jadi melupakan yang tadi informasi keyword atau tentang informasi itu dilupakan. Jadi saya pribadi juga pernah mengalami seperti itu. Jadi fokusnya cuma di transaksi keyword saja. Optimasi cuma dijual ini, harga ini apa. Jadi yang buying keyword tok, yang informasi itu lupa. Padahal kalau misalkan itu dilengkapi, itu manfaatnya bisa bagus. Contohnya ya seperti itu.
visitor web tidak mendapatkan informasi yang memuaskan jika cuma isinya jualan. Jadi orang itu orang-orang yang memang lagi galau, lagi pengen membandingkan, pengen nyari-nyari info, pengen nyari review, masih belum terlalu niat beli, itu loss. Jadi nggak keserap gitu. Orang-orang ya, potensi orang yang mau beli kita kehilangan. Iya, padahal mereka kan bisa dikonversi jadi pembeli kalau misalkan dia ketemu website kita terus, kita hadir terus, dan dia suka dengan ulasan kita kan, dia bakal kunjungan balik, dan lama-kelamaan kalau dia ingat tentang laptop bekas misalkan, dia bisa beli ke tempat kita, masuk ke website kita lagi. Nah, terus website menjadi terlihat mencurigakan atau tidak terpercaya karena isinya cuma judul-judul jualan. Sedangkan konten edukasinya jarang. Mungkin teman-teman bisa cek lah website gede-gede kayak mungkin Emperior Architect gitu ya. Emperior Architect itu selain dia juga mengoptimasi keyword transaksional, dia juga ada blognya di situ. Blognya itu ada ulasan tentang bagaimana memilih kaca yang baik. Jadi ada value yang diberikan, yang ditawarkan ya. Jadi nggak cuma jualan tok, tapi ada value yang diberikan. Nah, setiap bisnis pasti ada itunya, pasti ada value yang bisa ditawarkan. Yang ditawarkan selain hanya cuma jualan. Dari situ kan. Nanti saya di belakang ada alat yang cukup powerful ya. Cuman kekurangannya ada beberapa produk itu nggak muncul. Nanti mungkin saya demokannya. Nanti di belakang di slide beberapa nanti. Terus yang ini ya, sulit mendapatkan peringkat tinggi karena kontennya tipis. Contohnya gini, misalkan Akekoh lah, paket Akekoh gitu ya. Kalau diketik gitu kan nanti biasanya munculnya paket Akekoh di Kediri, paket Akekoh di Jombang, paket Akekoh di Nganjuk, paket Akekoh di kota mana aja. Itu kalau misalkan cuman setiap artikel cuma nembak itu terus, ya bahaya juga sih. Bahayanya kalau misalkan penulisnya nggak bagus, itu bisa kena duplikat konten. Jadi kontennya mirip-mirip antara Nganjuk, Kediri, Jombang, Blitar, ternyata kontennya podo aja, cuman diulek-ulek atau dibolak-balik saja, dan Google bisa mengetahui hal seperti itu, dan visitor pun juga akan nggak nyaman juga sih. Nggak nyaman. Itu ya. Terus ini mencari keyword. Nah, kalau mencari keyword saya pribadi lebih sukanya pakai alat ini, Ahref, keywordtool.io, Bersuggest ya. Mungkin ada yang juga yang pakai Google Keyword Planner ya. Nah, kalau Google Keyword Planner itu kalau saya pribadi, apalagi yang belum pernah beriklan di Google Ads, itu biasanya datanya masih disembunyikan atau masih dalam rentang. Jadi nggak eksak gitu datanya, nggak langsung muncul angkanya yang valid. Katakanlah keywordnya jual pohon Kamboja misalkan, atau seperti itu ya, jual pohon Kamboja, itu munculnya cuman 10 rentang 100, kan nggak jelas yang nyari berapa ya, kan nggak tahu. Tapi kalau sudah iklan di Google Ads, biasanya dimunculkan data itu. Kamu harus bayar ke Google Ads dulu, baru nanti dibukakan data realnya. Terus di Google Keyword Planner sendiri, fiturnya juga tidak ada tambahan seperti kompetitor apa aja yang muncul. Kalau di Ahref kan kita bisa tahu nanti keyword ini yang ranking itu website ini aja, terus mereka mempunyai authority berapa, meskipun itu bukan resmi dari Google ya, DAPA-nya atau DRUR-nya itu keluaran mereka kan. Apa itu nanti di belakang. Jadi apa metrik yang dikeluarkan oleh Ahref itu kan ada UR sama DR ya, domain rating sama URL. Kalau di APA itu dari MOZ. Kalau MOZ saya jarang pakai yang berbayar, saya pakai yang trial. Nanti juga bisa digunakan. Nah, kalau di Google Keyword Planner kan kita nggak bisa tahu kompetisinya ini seberapa, terus kompetitor kita udah sampai mana, itu kita nggak tahu. Tapi kalau pakai alat-alat Ahref misalkan, itu bisa detail data yang dimunculkan. Terus kalau keyword tool.io itu biasanya saya pakai untuk
turunan keyword yang sejenis itu bisa juga untuk gratisan bisa pakai itu. Kalau Ahrefs-nya lagi habis masa langganannya bisa pakai keywordtool.io. Tapi nggak muncul volume pencariannya biasanya kalau yang gratis. Nah, Kalau solusi yang lain Ahrefs berapa Mas? Per bulan Mas? Kalau Ahrefs yang asli yang asli itu per bulannya sekitar 1,5 juta mungkin ya, kurang lebih 1,5 juta. Tapi kalau saya pakai yang 7 harian, jadi yang pakai yang trial, pakai yang versi ekonomis. Ekonomis tingkat tinggi. Ekonomis ya. Kalau nggak gitu, ada juga teman-teman bisa cari di Facebook atau di mana di internet, ketik aja apa ya istilahnya, jual akun Ahrefs atau sewa akun Ahrefs atau ada penyewaannya ya Mas? Jadi tapi itu sebenarnya ya untuk hemat-hematan sih buat pemula biar bisa praktek. Karena 1,5 juta per bulan buat yang baru belajar ya banyak banget Mas. Sangat berat. Mending pakai itu. Kalau yang itu harganya kalau saya dapat itu 180.000 per bulan per 26 hari. Per 26 hari. Itu masih ekonomis. Cuman kekurangannya beberapa menit nanti akan lockout sendiri karena nggak tahu sistem dia kayak gimana. Jadi kita hanya beberapa menit aja, 15 menitan lah, nanti akan lockout sendiri kalau sudah. Nanti bisa login lagi tapi itu kekurangannya. Terus unlimited, terus ada limit juga sih. Ya, tapi kan tapi kan sudah bisa ngambil data lengkap, lumayan lengkap lah dari yang kita butuhkan. Oke. Terus yang terakhir itu pakai Ubersuggest ya. Ubersuggest ini bisa trialnya itu 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali kalau nggak salah. 5 sampai 10 kali reset gitu. Kalau udah login. Setelah itu disuruh berbayar kalau nggak salah. Disuruh langganan. Bayar ya berarti ya. Langganannya saya cek 180-an per bulan. 190 per bulan. Itu bayarnya menggunakan CC. Jadi pakai bank lokal nggak bisa saya cek. Kartu Visa ya. Atau pakai Genius juga bisa. Juga bisa mungkin. Itu. Saya sempat pakai beberapa bulan yang Ahrefs itu, tapi terus karena mungkin ada 2 tools Ahrefs sama Berserkes, mending fokus di Ahrefs aja. Kalau 2 tool beli berbarengan, nanti mubazir nggak kepakai salah satu, repot nanti. Ini ya. Nah, ini alat yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ini tools bisa dibuka nanti alsoask.com. Ini nanti kita bisa mencari turunan keyword yang jadi keyword itu kan ada bibit ya, ada seed ya, ada seed keyword. Seed keyword itu inti keyword. Jadi katakanlah utamanya. Jadi dari situ nanti kita bisa nyari turunan-turunannya. Nah, seperti apa? Mungkin bisa dicoba langsung ya. Oke, didemokan aja, Mas. Ini muncul ya, apa namanya, screen share-nya? Muncul. Muncul ya. Nah, nih teman-teman bisa Alsoask ini dibuka. Terus misalkan nyari apa kira-kira? Coba punya ide? HP Xiaomi. HP Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 8. Kalau spesifik itu, Wesan, kurang. Udah, ya. HP Xiaomi. 2 kata atau HP Xiaomi. Ya. Coba ya, HP Xiaomi. Benar gini tulisannya ya? Xiaomi. XAIAM. Benar gini ya, Xiaomi. Oh, ini. Ya, udah benar itu. Oke, Xiaomi. Ini pilih Indonesia dan regionnya Indonesia juga. Kalau pengen luar negeri juga bisa. Coba ya, mugo-mugo muncul. Ada beberapa keyword soalnya saya cek nggak muncul. Keyword UKM rata-rata saya nggak muncul. Karena kan masih dikit ya mungkin perbendaharaannya di Google. Loh, ini nggak muncul ya? Kenapa ya? Ini no result fund. Nggak muncul ya? Mungkin saya coba yang lain. Laptop Asus, Mas.
laptop gitu aja ya. Ya, laptop. Laptop bekas, ada nggak ya? Bekas, oke. Nih, dicoba. Oh, nggak muncul. Berarti laptop aja ya. Karena memang ini dia masih belum banyak kayaknya ya, dia ngambil datanya. Oh, nggak muncul. Ini masih alpha ya versinya? Iya, masih alpha. Oh, belum global versinya. Belum global, masih penyempurnaan ya. Penyempurnaan, oke. Dimaklumi lah. Kita diberi gratisan. Nggak muncul ya? Saya udah ada screenshotnya tapi coba ya saya buka. Oke, mungkin dicoba yang udah screenshotan aja, Mas. Nah, nanti ini contohnya. Coba sendiri aja. Ini kelihatan nggak ya? Kecil banget soalnya tulisannya. Nah, ini saya ambil datanya itu, saya ketik Akikoh. Akikoh ini, yang di sini Akikoh ini. Nah, bentar saya kasih Didemokan langsung aja kalau gitu, Mas. Ya pakai kata kunci itu. Oh, yang pakai tadi ya. Coba ya. Kalau nggak bisa ya berarti aneh. Soalnya tadi bisa. Oh, ini bisa, masih ke data hasilnya. Oke. Ya. Kelihatan nggak sih? Ngeblur, Mas. Ngeblur ya. Memang agak ngeblur, di saya juga masih. Oke. Jadi ini Akikoh ya. Di sini ada Akikoh, itu dia langsung ada turunannya. Jadi kayak ini, kapan batas waktu Akikoh? Apakah boleh makan daging akikoh sendiri? Kapan akikoh menurut Islam? Apa syarat akikoh? Nah, ini kan bisa buat bahan konten di website. Jadi isinya misalkan websitenya tentang jualan akikoh saja ya. Kan nggak melulu postingnya teman jual akikoh, promo akikoh, diskon akikoh, paket akikoh, kan jenuh ya. Terus keyword-keyword yang lain, potensi visitor yang makin besar jadi hilang. Nah, dengan cara menambah keyword dari sini itu bisa mengundang visitor-visitor yang lain. Apa syarat akikoh? Ini kan ada pencariannya juga. Kapan akikoh menurut Islam? Dan ini ada turunnya lagi, Mas. Berapa kambing akikoh anak laki-laki? Syarat akikoh kambing umur berapa? Jadi kan ini bisa jadi anak-anak. Jadi ada kategori, ada subkategori, ada turunannya lagi. Jadi bisa lebih spesifik. Berapa jumlah kambing akikoh bagi anak laki-laki dan perempuan? Jadi ini bisa buat bahan kita bikin konten. Itu. Nah, hal seperti ini juga bisa ditemukan di Ahref, juga bisa ditemukan. Oke. Tapi ini versi gratisannya ya? Ini gratis dan masih alpha ya kalau nggak salah tadi ya? Ya, masih alpha. Masih pembenahan. Kalau yang luar negeri kalau nggak salah ini teman-teman udah ada yang tahu. Yang luar negeri nih, Answer Public ini orangnya bergerak ini nanti. Tapi kalau nggak salah bahasa Indonesia nggak muncul. Orangnya bergerak. Ya kan? Nah, gerak-gerak dewe. Oke. Jadi ini bahasa Inggris biasanya. Kalau bahasa Indonesia masih belum tersedia kayaknya. Mungkin bisa didemokan, Mas. Siapa tahu teman-teman ada yang jago bahasa Inggris. Ya itu ngikuti ada. Ya, bird, oke. Burung. Wah, kok disuruh pro, Mas? Ini. Nah, itu. Tapi saya ini, Mas. Ini kan muncul data ini. Jadi bisa mungkin istilahnya brainstorming ya, atau apa. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh turunannya kata kunci ini apa aja sih? Ya kita bisa ngambil nanti. Nah, ini berikan wu kan apa aja. Ini kayak bahasa Indonesia 5W1H. Semuanya muncul turunannya. Dari sini juga bisa sebenarnya kalau pengen produknya lokal, produk Indonesia, ketik aja bahasa Inggrisnya nanti akan muncul juga di sini. Karena memang perbendaharaan luar negeri kan lebih banyak kayaknya daripada Indonesia, apalagi itu ya. Itu alat sederhana yang bisa dipakai gratis. Terus ini menemukan long tail keyword kompetisi rendah. Nah, menemukan kompetisi rendah itu kayak gimana? Gini, mungkin pendahuluannya, kalau kita punya website baru kan pengen dapat visitor, pengen segera dapat pengunjung. Nah,
Kalau berkompetisinya di keyword pendek atau short tail itu kan mati-matian karena lawannya pasti website besar-besar. Nah, otomatis harus pakai cara yang lain, itu dengan cara long tail atau keyword ekor panjang atau keywordnya lebih dari tiga kata, itu udah panjang itu ya. Jadi otomatis pencariannya lebih sedikit, cuman potensi terjadinya penjualan kalau produk lebih banyak ya. Produk itu lebih banyak karena orang udah ngetik di Google itu sangat spesifik. Jadi orangnya kalau ngetiknya masih 2 kata atau 3 atau 1 kata bahkan itu bisa jadi mahasiswa yang nyari makalah. Nah, jadi nggak tertarget atau nggak terjadi penjualan. Tapi kalau misalkan ngetiknya panjang, katakanlah jual ketapang kencana misalkan. Jual ketapang kencana laut. Ya, laut jual pohon kamboja fosil. Kan panjang gitu. Itu orang sudah ada niat untuk beli, mencari dan beli. Ya? Dan itu bisa mendatangkan penjualan lebih optimal. Nah, karena yang dia cari spesifik juga, Mas ya? Ya, spesifik. Terus kalau misalkan ceritanya ini websitenya bukan untuk jualan, Mas. Websitenya untuk media atau buat blog, buat cari traffic, buat AdSense atau buat apapun lah, tapi bukan jualan. Itu keyword ekor panjang ini, long tail ini juga banyak. Nah, nanti mungkin saya contohkan ya. Saya coba contohkan. Oke. Nah, tapi untuk ekor panjang ini saya makainya Ahref. Saya pakai Ahref. Oke. Saya sembunyikan dulu, Mas. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman tahu paling besok nggak bisa dipakai. Soalnya ini habisnya hari ini. Oke. Besok baru lagi. Ini bisa kelihatan nggak ini layarnya? Agak di zoom, Mas, mungkin. Agak di zoom. Atau gini. Nah, ini. Kelihatan ya? Ya, ini udah lebih kelihatan. Ini wajah kita saya sembunyikan, Mas. Oh gitu. Saya tampilkan screen share-nya aja. Saya... Demi kebaikan masyarakat nih. Oke ya, dari aku senang pakai Ahref ini kan fiturnya cukup banyak ya. Mungkin tandingannya Ahref ada Semrush, tapi saya nggak terlalu sering pakai Semrush, lebih seringnya pakai Ahref. Nah, kalau dari sini misalkan ini websitenya tentang blog ya, katakanlah blognya ukmberdaya.com itu ya, itu kan kita pengennya kan mengangkat UKM masuk ke website kita. Contohnya orang-orang yang nyari peluang usaha, nyari tentang potensi-potensi yang bisa dia kerjakan di desa, katakanlah, itu kan bisa dari sini. Nah, ini saya coba masukkan keyword ini, peluang usaha sampingan, kan. Ini kita pilih Indonesia. Nah, kan ini muncul datanya. Ini total set volumenya sebulan itu 1.000. Nah, teman-teman jangan silau di sini 1.000. Berarti kalau aku bisa ranking 1 dapat 1.000 traffic websiteku. Enggak gitu. Jadi masih dibagi-bagi kuenya. Dibagi. Ada hitung-hitungannya, saya lupa. Jadi nomor 1, 2, 3 itu berapa persen? Ranking 4, 5, 6 sampai ke bawah itu berapa persen? Itu ada pembagiannya. Jadi enggak semua halaman 1 tuh dapat 1.000 karena trafficnya 1.000, yang dibagi 1.000 yang enggak ada. Jadi bisa jadi per website dapatnya katakanlah nomor 1 persen ya, 30% misalkan. Ya berarti 30% kali 1.000 ini potensi dia dapat traffic per hari itu. Kan udah banyak itu. Lumayan lah. Tapi kayaknya angka itu nanti mungkin teman-teman yang lebih paham bisa dicari di internet, ada kok itu. Jadi website 1, 2, 3 itu berapa porsi persentase dapat pembagian trafficnya, dan yang ke bawah itu juga ada lagi. Jadi ini cara bacanya bukan 1.000 untuk kalau kita ranking 1 dapat 1.000. Nanti yang nomor 2 sampai ke bawah nggak dapat traffic berarti. Oke ya. Terus ini ada keyword difficult ya. Ini ke tingkat tingkat tantangan lah, tingkat kesulitan dari keyword ini. Itu kalau ini Ahref menilainya masih 2.
Jadi dia menilai itu rata-rata dari jumlah backlink. Apa itu Tapi, Mas backlink Mas? Jumlah ini bahasa backlink, makhluk mana lagi nih? Kalau saya backlink itu tautan balik atau link dari Tautan orang balik. lain ke website kita. Getok tular bosone ya Mas ya. Getok tular tapi masih mencantumkan link. Kalau getok tular tanpa ada link kan kita nggak dapat cipratan powernya. Oke. Oke, itu ya. Jadi dari sini kelihatan ada persaingannya itu 2 tingkat difficult-nya. Nah, ini bisa digeser ke bawah. Nah, di sini nanti biasanya ada 3 ini. Ini coba saya besarkan. Ya, ada 3. Ini having some terms sama pertanyaan sama also rank for. Saya biasanya ngambilnya cuma di sini aja sih. Saya lebih ngulik-ngulikan di sini. Having yang sama dengan ini, apa yang saya katakan ini, peluang usaha sampingan. Di sini bisa kita ketik, diklik. Waduh, ternyata logout. Apakah sudah habis? Semoga aja tidak ya. Kalau habis, nanti saya akan cari yang baru. Itu ya resikonya kalau enggak yang ngambil di pihak ketiga itu seperti ini. Ya, ini masih muncul Mas ya. Oke, teman-teman masih lanjut, bisa lihat ya. Nah, ini ada peluang usaha sampingan itu yang nyari 1.000. Tingkat kesulitannya 2. Terus ada peluang usaha sampingan karyawan, cari peluang usaha sampingan. Semakin ke bawah semakin sedikit volume pencarian. Nah, kalau saya mau nyari keyword ekor panjang yang persaingannya rendah, itu biasanya saya ngefilternya di sini. Keyword difficult-nya saya ambil maksimal 1 lah misalkan. 1. Mungkin buat pemula ya, biar enak nanti. 1. Terus word count-nya ini jumlah kata dalam keyword itu maksimal minimal 3. 3, oke. Maksimal berapa? Maksimal ya nggak ada, maksimal terserah. Ya, Minimalnya 3 suku kata. Terus volumenya bisa dikosongi dulu misalkan. Nanti kita coba filter lagi. Ini tadi 1. Terus ini jumlah katanya 3. Semoga masih bisa. Nah, masih bisa. Nah, ini udah ke filter. Dari sini udah ke filter. Ternyata keyword ini, peluang usaha sampingan karyawan, ini volume pencariannya 900. Tingkat persaingannya 1. Ini masih bisa diperjuangkan untuk yang baru awal-awal. Jadi jangan langsung tembak peluang usaha. Kalau peluang usaha nanti ketemunya website-website gede-gede yang udah settle. Nah, ini bisa kita coba cek ya, peluang usaha. Nah, ini peluang usaha sampingan. Ini kan halaman satunya kelihatan seperti ini petanya. Ini peluang usaha sampingan karyawan. Lumayan berat juga sebenarnya. Ada beberapa, ada liputan 6. Tapi ini masih potensial untuk bisa dioptimasi ya untuk website-website baru. Tapi kalau cuma ngambilnya peluang usaha itu nanti ketemunya lebih berat lagi. Nanti bikin kontennya kalau paling mudah ya tinggal di rewrite, ngambil dari salah satu sumber atau beberapa sumber, ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri, ditambahi lebih baik. Mereka misalkan fotonya kurang menarik, ditambahi foto, atau misalkan penjelasannya kurang lengkap, ya kita tambahi detailnya. Oh. Oke. Misalkan produk lain, punya ide apa ya? Produk. Coba misalkan jual bibit tanaman, Masya Allah, lompat mana ya? Lompat lagi. Maksudnya warna Lin, jangan dibaca. Nah, hidroponik Mas, hidroponik. Ya, hidroponik. Jual bibit hidroponik. Jual hidroponik gitu Mas. Hidroponik. Oke. Ya. Jual hidroponik. Jual hidroponik nggak terlalu banyak ya. Jual hidroponik ini bisa difilter lagi jumlah katanya misalkan minimal 3. Terus keyword difficult-nya misalkan maksimal 1 atau 0 lah, 0 aja.
Nah, ini udah ketemu. Ini beberapa keyword-keyword yang KD-nya 0, volume pencariannya sudah lumayan, dan jumlah katanya minimal 3. Ini kita bisa kita download ini, bisa kita ambil, tinggal diekspor. Oh, oke. Aduh, ini planku ada masalah. Ini kalau nanti misalkan langganannya masih aman, ini kita bisa ekspor, kita bisa download. Hasilnya nanti kalau nggak bisa langsung screenshot aja. Sayang nanti screenshot ngecek historis, tapi nggak masalah sih kalau pengen di screenshot daripada nggak di store. Nah, ini keyword-keyword yang panjang-panjang ini bisa kita optimasi, tapi sesuaikan dulu. Contoh kayak ini ada Bekasi tadi ya, jual perlengkapan hidroponik Bekasi. Kalau toko kita nggak sampai jangkau sana ya nggak usah dioptimasi. Cari aja kota yang terdekat. Yang misalnya kita di Kediri ya cari yang terdekat. Kayak Surabaya kan masih masuk ini. Jual alat hidroponik Surabaya. Kan masih ongkirnya atau jangkauannya masih mudah, masih dekat. Nah, ini dari sini kita bisa tahu ide-ide keyword yang potensial. Ini yang khusus jual aja. Oh, belum beda keyword lagi nanti. Beda lagi ya, Mas. Beda lagi. Nanti tinggal kita setelah itu kita tata di Excel. Jadi di Excel itu di kolom-kolom. Ini sheet ini khusus untuk keyword jual, sheet ini keyword harga, sheet ini keyword informasi misalkan. Jadi nanti bisa dipilah-pilah. Oke. Insya Allah nanti kita akan ada kelas seperti itu, Mas ya, untuk lebih fokus lagi gimana cara sortir keyword, gimana cara kalau kita udah dapat keyword, nyortirnya ini gimana, setelah kita sortir ini kita bikin kontennya seperti apa. Setelah disortir dihapus, Mas. Oh iya. Jadi kalau sudah ketemu kan kita bikin konten lagi. Nah, kontennya ini harus seperti apa? Apakah konteks kontennya sama tapi cuman kata kuncinya ada yang diganti atau gimana, kan itu banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman ya kan, Mas? Iya, benar. Ya, itu nanti insya Allah ditunggu aja teman-teman. Insya Allah coming soon kita akan mengadakan kelas yang lebih spesifik kita ke SEO. Ya, terus ada ini ada mitos. Mungkin teman-teman ya ada yang masih menjalankan, ada yang sudah meninggalkan. Mitosnya tuh seperti ini, Mas. Jual bibit sayuran hidroponik ya misalkan. Saya ketik di Google. Oh, ternyata di SEO ada mitos ya? Ada, Mas. Oke. Konspirasi Wahyudi. Ini ya, jual bibit sayuran hidroponik. Nah, ini kan di sini angkanya 1.660.000 hasil yang muncul di librarinya Google atau di perpustakaannya Google, di tumpukan kertasnya Google, tumpukan website kan ini ibaratnya. Nah, dulu kita sering pakai ini, Mas, all-in title. Pernah dapat materi ini enggak? Oke, mungkin kalau saya pernah, kalau teman-teman belum tahu ya. Nah, ini ada mitos. Kalau saya ikuti all-in title ini kan dulu saya dapat ilmunya ini kalau ditelusuri dari Ane Ahira dulu, Ane Ahira. Terus dan beberapa pemateri lain juga atau praktisi lain juga menggunakan ini. Terus beberapa tahun ini setelah ada RankBrain kan Google makin cerdas, makin pintar, ditambah ada BERT, ada algoritma BERT, itu makin pintar maneh. Jadi all-in title ini sepertinya sudah tidak terlalu bisa digunakan atau sudah tidak terlalu ngefek ya, karena all-in title ini hanya fokusnya kan ada di judul, yang ada di judul aja. Tapi kalau misalkan website yang tidak ada judulnya mengandung ini, kok bisa dapat ranking? Itu kan otomatis menimbulkan pertanyaan. Ya? Jadi sekarang kan ranking Google nggak cuman katakanlah judulnya jual bibit hidroponik, nggak ada sayurannya ya, tapi di meta deskripsi ada sayurannya, itu dia bisa dapat ranking. Oke. Nah, jadi all-in title sudah tidak sepenuhnya valid ya. Tidak sepenuhnya valid ya. Kalau dulu sih kan Google bacanya masih kayak kalau kita buka Microsoft Word itu, Mas, Control find, orang nyari keyword ini ya harus diketikkan itu kan muncul kalau di Word.
Ah, Sekarang kan Google bacanya nggak gitu, bacanya kan seperti manusia, udah tahu maksud dari keyword itu. oke, oke. Mungkin saya kasih pencerahan lagi, contohnya seperti ini. Oke Mas, dikasih pencerahan Mas biar kita semakin terarah ini harus gimana. Misalkan Apple atau Apple ya, toko Apple. Nah, kalau bahasa Indonesia masih belum terlalu sih, bahasa Inggris biasanya. Apple lah. Apple. Dulu halaman 1 Apple ini yang muncul ada buah apel, Mas. Oke, oke. Buah, murni buah, Murni buah bukan ya. teknologi. Hmm, hmm, hmm. Kalau dulu, kalau sekarang kan isinya sama cek ini isinya teknologi semua ini, nggak ada buahnya, ya kan? Hmm, Apple Store, iBook Online Store, jadi nggak ada buah oke. apel. Jadi Jadi Google sudah menyamakan mungkin ya apa yang ada di pikiran orang. Oh, Apple ya teknologi bukan buah, mungkin gitu ya. Perusahaan kalau teknologi. Oke, oke. yang paham banget ini Mbah Anas sebenarnya, Mbah Anas yang paham banget tentang Hmm, penjelasan seperti ini. Kalau saya siap, dapat siap. pencerahannya kemarin yang saya tangkap ya sesuai dengan kapasitas saya itu, Google kok bisa atau ngambil Apple yang dimunculkan teknologi Apple, kok bukan buah Apple? Kenapa? Jawabannya, karena kebiasaan pengguna Google. Orang ngetik Oh, Apple, itu yang diklik, website yang diklik, itu bukan buah Apple, tapi website Apple, jualan teknologi iPhone. Apple, iPhone. Bener. Apple-nya iPhone ya. Oke, oke. Aktivitas itu yang direkam, sehingga memunculkan algoritma baru bird rank brain itu kan, sehingga hasilnya lebih mendekati dengan kebiasaan pada umumnya. Makin bener nih Mungkin kono ada Mas. lagi, Mas. Ada lagi Mas Apa ya? ini contohnya Apa? kumparan, iya enggak? Kumparan. Kumparan itu kalau nggak salah istilah apa itu? Fisika ya. Magnet Kumparan ya ini itu ya ya. kayak magnet ada lilitan kuningannya itu, Mas. Iya. Nah, sekarang kan juga tergeser. Semuanya isinya tentang media Ya kumparan. media kumparan itu. Nah, Oke, jadi oke. apa ya? Kan semuanya kan bisa direkam ya di internet itu. Kalau kita Hmm. pernah melihat informasi-informasi. Jadi orang pengunjung masuk ke website berapa lama, terus orang ngeklik dari Google ini kebanyakan identiknya ngeklik apa itu kan bisa direkam semua. Dari situ algoritma Google semakin dikembangkan lagi. Oke. Terus Oke, ada mungkin lagi bisa lanjut yang lagi Mas terakhir itu materi. ini udah jam 9 ya. Muncul ya. Risetnya tentang kompetitor. Saya suka banget pakai Ahref itu bisa ngintip kompetitor. Jadi kalau ada bisnis baru atau kita bikin website baru, pusing-pusing riset keyword, kok mana Contoh agak berat. kompetitor. Nah, cari aja kompetitor yang paling bagus. Kita cek websitenya, kita ambil data-datanya. Oke, Contohnya seperti oke. ini misalkan, ini produknya jual genteng atau produk genteng Trenggalek. Oke, Kan oke. karena kan UKM Trenggaleknya bagus genteng. Trenggalek apa Tulungagung? Trenggalek kalau nggak salah. Nah, Trenggalek ini mungkin. ini ada website bagus jual genteng murah.com. Mohon maaf ya kalau ada pemiliknya yang tahu, kita ulas. Mohon maaf kita nggak lancang insya Allah. Jadi dari data ini itu kita bisa tahu website jual genteng murah.com ini dia paling banyak halaman mana yang menyumbang traffic. Itu bisa dilihat nomor 1 ada URL itu, terus top keywordnya harga genteng press. Nomor 2 ada ukuran bata expose. Nomor 3 ada harga bata merah press. Loh, ternyata dia nggak jualan genteng tok, ternyata dia jualan batu bata. Oke, oke. Dari sini kita bisa tahu, oh berarti ada potensi tambahan nih. Kalau misalkan jualan genteng, otomatis kan bata juga masuk. Bisa jadi bahan bangunan yang lain juga masuk. Nah, dari sini kita bisa langsung duplikasi, misalkan kita lihat halaman ini, kita cari tahu dia seperti apa postingannya, kalau ada artikelnya seperti apa, kita bisa tiru, kita bisa modifikasi, kita bisa lebih baik lagi. Oke, itu
paling simpelnya gitu sih. Kalau riset kompetitor kita bisa intip. Kalau kompetitornya biasanya ATM aja ya Mas ya. ATM boleh. Kalau ribet ATM, pusing-pusing oke. ya. Kalau pusing-pusing aku buntu Mas. Wes ya sampean cari kompetitor sampean sapa, sampean cek, muncul semua tuh halaman terbaik mereka. Kita tinggal mengambil, memodifikasi. Oke. Lanjut Mas. Terus ini contohnya yang kolam terpal juga sama. Kolam terpal.net saya coba cari, saya masuk, di situ udah muncul halaman-halaman dia. Terus di sini ada yang menarik itu di kursor saya kelihatan nggak ya? Ini anu nih. Nah, saya besarkan. Apa namanya? Kelihatan ya. Kelihatan. Di kursor saya ini kan di sini itu kan ada kayak tanda petik. Petik bolak-balik itu ya, kayak gini ya. Nah, itu tandanya kalau nggak salah ya, fitur snippet namanya, atau yang box tadi loh. Oke. Contoh ya, keuntungan ternak lele 1000 ekor. Coba kita praktekkan. Praktekkan langsung. Oke, 1000 ekor. Nanti kalau dia dapat answer box, nggak ada. Coba pakai browser lain. Biasanya kalau muncul tanda itu, nggak muncul Mas. Oke. Mungkin masih ngantuk Google-nya. Karena data yang di Ahref kadang agak lambat munculnya. Apa namanya? Dia kan ngambilnya nggak real time. Nggak real time ya? Agak telat. Kalau saya amati, kadang saya lihat rankingnya di sini ranking 1, kadang ketika cek ternyata nggak ranking 1, ranking 2 atau ranking di bawahnya. Kadang seperti itu. Tapi ada juga yang datanya langsung valid. Oke. Maklum tools, Mas. Singkat dan sangat sederhana, mohon maaf ini hanya Masya Allah. Ulasan dari singkat, saya. Tapi teman saya tuh ada yang tanya, ada yang bilang, aku join kok gak paham-paham. Nah itu katanya dia gitu. Cuman gak apa-apa Mas. Ini Masya Allah singkat tapi sangat berbobot ini Mas. Mungkin bagi teman-teman silakan yang mau tanya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab aja Mas, karena kita sudah ngobrol sekitar 1 jam 13 menit. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan ini. Nah, bisa ditunjukkan Mas fiturnya. Ini maksudnya fitur apa ya tadi? Yang tadi mungkin ya. Langsung didemokan tadi ya. Udah didemokan ya tadi ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Imersa. Pengalaman kita bikin konten keyword seputar referensi tidak banyak menghasilkan lead karena orang yang datang mungkin niatnya sejak awal bukan untuk membeli. Gimana Mas? Memang seperti itu ya biasanya? Iya, karena kan contoh ya kalau produk tanaman misalkan cara budidaya bibit apa gitu kan. Itu kan dia kan bisa jadi yang masuk ke kita itu bukan pembeli, tapi yang tadi kayak mahasiswa atau dia memang nyari referensi saja. Oke. Guru TK mungkin. Kalau dari segi bisnis memang itu nggak terlalu ngefek ya di penjualan, karena memang fokusnya bukan ke jualan. Tapi kalau dari segi branding, hasil dari websitenya, kalau saya meyakini semakin banyak traffic, itu bisa meningkatkan otoritas website kita. Oke. Google dan Google bisa merekam itu Mas ya? Oh bisa. Oke, kita lanjut pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih. Apa itu Apple itu sudah sudah masuk navigasi. Karena merek tadi ya. Oke. Ini kayaknya teman-teman ini sudah nggak tanya. Nah, kemungkinan kalau nggak tanya itu ada 2 Mas. Yang pertama bingung. Yang kedua mungkin ngantuk. Malu bertanya mungkin. Nah, karena kondisinya ini hujan juga mungkin agak bikin ngantuk mungkin Mas. Nggak apa-apa, oke. Ada lagi mungkin kita tunggu aja. Nah, sambil nunggu saya memberikan informasi kepada teman-teman dulu. Jadi, insya Allah kita hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan kedatangan pemateri yang sangat ditunggu-tunggu. Fenomenal. Ini udah kelihatan ya share screen saya.
pengalamannya yang ngeri ya menurutku. Masya Allah, pengalaman beliau ini. Bentar, saya share screen dulu flyernya. Nah, ini. Jadi insya Allah kita hari Kamis akan kedatangan pemateri. Beliau bernama Mas Mbah Anas, gitu. Panggilannya Mbah Anas. Anas Anasta Rahmat, CEO dan founder Cover Indonesia. Untuk detail pengalaman beliau ini belum ditampilkan di browsernya, di flyernya. Insya Allah nanti update flyernya akan kita tampilkan. Boleh cerita sedikit Mas Raffi? Boleh. Siapa? Silakan Mas, diceritakan dulu Mas sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya dengan Mbak Anas pernah ketemu di Jakarta pada Januari yang kemarin, Januari lalu. Saya ketemu di kelasnya tentang tentang update algoritma RankBrain sama BERT. Meskipun saya tidak terlalu menangkap 100% karena penjelasannya bahasa Inggris, banyak bahasa Inggrisnya. Jadi saya masih agak loading. Tapi sedikit-sedikit saya sudah memahami tentang berputar otaknya ya. Nah, Mbak Anas ini pengalamannya cukup unik ya. Beliau itu dari 2004 itu sudah mulai masuk di 2004 itu berarti udah berapa tahun yang lalu. Itu saya SMP kelas 1 seingat saya. Nah, itu beliau sudah masuk jadi profesional di digital marketing. Dan dia itu masuk di Grup M, ceritanya itu dulu. Grup M itu agensi multinasional. Jadi agensi digital multinasional. Dan beliau Mbak Anas ini pegang beberapa brand. Sampai saat ini kurang lebih ada ini ya, saya nggak hafal, ada banyak soalnya. Brand-brand yang udah dipegang beliau ya, Gentiop. Dipoles sama beliau. Oke. Ini ya, ini Mbak Anas itu juga salah satu founder APSI, founder Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Jadi kayak penasihatnya bisa jadi ya, karena beliau paling senior. Terus, ya. Ya, Mbak Anas juga konsultan SEO khususnya. Jadi lebih fokusnya di SEO. Kalau tentang medsos malah beliau tidak mendalami, dia lebih ke search engine. Itu di OLX yang sekarang itu dia menjadi konsultannya, terus Elevania, terus Bilna.com, itu saya juga baru tahu. Bilna itu ternyata website tentang produk anak, produk bayi. Bilna.com. Terus ada Lemonilo kalau saya produk yang baru naik daun itu Mas. Bukan mie aja, bukan mie aja ya dia? Bukan. Jadi salah satu produknya ya mie sehat. Saya pernah belinya mie itu. Karena saya pecinta mie. Itu ya, Lemonilo. Terus juga pernah handle produk Unilever. Unilevernya kalau nggak salah spesifiknya lebih ke sampo. Lebih ke sampo. Jadi turunannya sampo kan banyak itu. Terus juga di Telkom Solusi, di Telkom, terus di BCA, terus di XL. Nah ini ada pertanyaan Mas. Ini ada pertanyaan. Mas beli akun untuk bisa riset alat keyword, bisa titip ke Mas Raffi ya? Bisa. Odong-odong ya Mas, biar nanti nggak berat. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini. Mas Raffi buka jasa SEO gak? Wah saat ini masih buka tapi harus lihat dulu ini proyeknya udah. Karena kapasitasnya terbatas. Jadi kalau misalkan nggak terhandle nanti kasihan. Tapi kita tetap buka. Inilah ada pertanyaan lagi. Pengalaman atau tips cari dan mengelola penulis konten yang bagus bagaimana Mas? Jadi cara mencari penulis konten nih. Kalau cara mencari penulis konten yang paling bagus ya. Kalau bagus sebenarnya saya lebih ke Freelancer atau Project ID atau penyedia yang lainnya, yang intinya mereka udah terfilter, di situ ada ratingnya dan lain-lain. Itu saya
saya biasanya juga ambil dari situ untuk yang memang kualitasnya bagus. Tapi kalau misalkan kita mendidik dari nol itu juga bisa dan bisa jadi Oke. bagus. Jadi kalau pengen yang bagus dari langsung jadi ya pakai yang freelancer atau dari project ID atau dari freelancer. Tapi kalau pengen didik dari nol kita juga bisa dari teman-teman mahasiswa atau siapapun yang pengen belajar itu dari situ bisa kita ajari. Pelan-pelan sih, memang harus butuh kesabaran karena SOP-nya bikin artikel, SOP posting itu kan kita punya ketentuan. Jadi mereka bisa ngikuti nanti. Oke. Jadi tergantung kondisinya Mas Imersa ini. Mas Imersa ini apa ya? Komunitas atau gimana, Mas? Ini Imersa produknya juga bikin website. Yang pegang kalau salah Mas Miftah Rozikin. Oke. Nah, jadi mungkin tergantung kondisi perusahaannya mungkin ya, atau kondisi kliennya. Kalau kliennya butuh cepat ya beli aja ya ke yang udah jadi penulisnya. Kalau mau develop dari nol mungkin punya karyawan mahasiswa atau fresh graduate mungkin ya, yang itu butuh didampingi. Nah, mungkin itu kembali ke kondisi. Suaranya putus-putus ya. Punya saya ya. Udah dengar Mas, oke. Oke, kalau penulis jadi, biasanya itu sih. Kalau saya penulis kan ada fungsinya ada penulis yang biasa misalkan, yang baru-baru itu kan buat ngisi PBN itu boleh. Jadi kan dia nggak perlu konten yang dalam. PBN ini privat blog network. Jadi kita punya web sendiri yang kita kelola untuk nantinya bisa jadikan backlink. Itu saya pakai itu kadang untuk penulisannya. Kan kita nggak butuh yang pro ya, penulis yang benar-benar jago. Yang penting dia bisa nulis hobi, terus mengikuti aturan kita, ya udah jalan. Oke, saya sampaikan lagi. Ini ada pengumuman lagi. Nah, selain kita mengundang Mbah Anas tadi, Masya Allah yang pengalaman beliau sangat luar biasa sekali. Kita mengundang juga ini Mas Dika Kurniawan dengan judul atau tema Explore Revenue with SEO. Nah, beliau adalah digital marketer spesialis media. Beliau berpengalaman di kumparan.com, liputan6.com, bola.com, bintang.com, video.com, tempo.co. Mungkin ada berita1.com saat ini. Berita satu ya. Sekarang di berita satu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang ngikuti nyari-nyari guru ini, Masya Allah beliau ini sangat berpengalaman. Nah, kita kelasnya ada di hari Kamis. Kok itu ya Mas ya? Hari Kamis 28 Mei setelah Lebaran ini ya. Setelah Lebaran, oke. Jadi dulu kita itu Juragan Online pernah ada niat untuk mengadakan acara didatangkan langsung. Tapi qadarullah kondisinya belum bisa. Jadi akhirnya kita undang online aja seperti itu. Nah, jangan lupa nanti di undangan di acaranya kita tetap memberikan acara ini free. Donasi 25.000. Nanti kalau teman-teman, ini saya infokan lagi, kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil rekaman video-video yang telah kita lakukan webinar selama Ramadan ini, cukup dengan membayar 200.000. Nanti teman-teman bisa mengakses full videonya di website Juragan Online. Nah, silakan, itu salah satu untuk mendukung acara kita, acara Juragan Online, agar tetap bisa kita sharing atau berbagi kepada saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, mungkin ini sudah pukul 21:30 karena ini mungkin sudah cukup malam, Mas. Jadi pertanyaannya sudah tidak ada. Tapi yang nonton masih ada, alhamdulillah. Mungkin itu saja Mas Raffi. Ada closing statement mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Kalau untuk SEO sendiri memang perubahannya cukup drastis ya, dan update-nya cukup sering. Untuk tipikal cara optimasinya juga menurut saya masih sama, dan jika ada update itu tidak usah khawatir karena
pasti badai berlalu. Seperti corona ini kita yakin insya Allah akan segera berakhir. Meskipun banyak berita-berita yang seperti itu, tapi insya Allah dengan corona ini segera berakhir dan kita bisa berkegiatan normal seperti biasanya. Amin. Oke. Oh iya, sebelum ditutup ada satu pertanyaan lagi, Mas. Mas Raffi, bagi pelanggaran pada website kita, spam keyword atau pelanggaran fatal yang harus kita perbaiki segera agar tidak mempengaruhi indeks blog kita. Ada nggak, Mas? Oke. Kalau itu biasanya aktivitasnya. Ini yang ditanyakan toolsnya. Kalau itu ada biasanya kita toolsnya paling sederhana pakai Google Search Console. Di situ ada notifikasi jika ada masalah. Contohnya jika ada print scrum yang bermasalah, jika ada halaman yang bermasalah, di situ bisa diinfokan. Selain itu, tapi susahnya kalau di GSC itu harus satu-satu nyarinya, tidak bisa langsung nyari banyak. Itu ada alat lagi yang bisa untuk mendeteksi, itu biasanya pakai Screaming Frog. Nanti bisa dicari aja di Google, di YouTube, Screaming Frog. Kodok beriak artinya. Jadi Screaming Frog itu bagus untuk audit, untuk ngecek halaman ini statusnya bagaimana, mati atau bagaimana, itu bisa diketahui dari situ. Jadi kita bisa mengaudit website kita dari masalah-masalah, sehingga nanti tetap sehat terus, dan imbasnya kan nanti juga di performa website bisa bagus. Oke. Mungkin itu Mas Firman. Ya, spam keyword pokoknya jangan stuffing aja lah. Jangan stuffing. Nanti kena babat Google nanti. Oke. Mungkin ini sebagai penutup pertanyaan. Mas Raffi tadi udah closing statement ya, Mas ya? Oh ya, siap. Oke, udah. Jadi saya infokan lagi, saya sebagai pembawa acara, hostnya, tidak lupa untuk terus mengingatkan pada teman-teman yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita luangkan sedikit banyak rezeki kita untuk kita saling memopong ekonomi kita bersama-sama, yaitu melalui program yang dilakukan Juragan Online, yaitu program donasi kepada saudara kita yang terdampak COVID-19. Silakan bagi teman-teman, ini pompong malam ganjil insya Allah hari ini. Insya Allah pahalanya berlipat ganda. Silakan berlomba-lomba untuk memberikan donasi teman-teman kepada saudara kita yang terdampak COVID-19. Insya Allah semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Semoga ini bisa menjadi penolong kita di akhir hayat nanti. Dan semoga semakin banyak yang mendapat manfaat dari video yang kita buat, materi yang kita buat. Kita diberikan kemudahan untuk hisab kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja closing statement dari saya sebagai pembawa acara. Jika ada salah kata dari saya dan Mas Raffi, saya mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf sebelumnya. Kekurangan. Iya. Jadi sepenuhnya kalau ada kesalahan itu kesalahan saya pribadi. Kalau ada kebenaran sepenuhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup saja acara malam ini. Jangan lupa praktekkan teman-teman ilmunya. Terima kasih. Saya mewakili tim Juragan Online. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.